Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang saya hormati, Ibu dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional kelas, yaitu Ibu Alfati S. Manggabarani S. MSI, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan S1 Manajemen, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap analisis tentang Product and Brand Decision in Global Marketing dan penerapannya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Yang pertama ada Satria Putra Syahren dengan NIM belakang 251, lalu ada saya sendiri, Meliza Karunia dengan nomor NIM belakang 007, lalu ada Rada Puspakinasi dengan NIM belakang 033, lalu ada Fani Rizky Faradila dengan NIM belakang 010, dan yang terakhir ada Tiara Rizky Ramadhani dengan NIM belakang 027. Berikut ini merupakan outline dari pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada tentang basic product concept, yang kedua ada tentang basic branding concept, yang ketiga ada a needs-based approach to product planning, yang keempat ada country of origin as a brand element, dan yang terakhir ada implementing of product and brand decision at PT Indofood Tbk. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu basic product concept. Produk bauran pemasaran merupakan inti tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan global saat ini. Produk adalah barang, jasa, atau ide dengan atribut berwujud dan tidak berwujud yang secara kolektif menciptakan nilai bagi pembeli pada penggunanya. Atribut berwujud suatu produk dapat dinilai dalam istilah fisik seperti berat, dimensi, atau bahan yang digunakan. Selanjutnya di dalam basic product concept terdapat product types atau tipe produk, yaitu yang pertama ada consumer goods, yaitu barang-barang yang siap pakai. Produk consumer akan dijual kepada masyarakat dan orang-orang yang membutuhkannya atau biasa disebut dengan konsumer. Lalu yang kedua ada industrial goods, yaitu barang-barang yang dibeli oleh perusahaan untuk bahan membuat produk perusahaan yang nantinya akan dijual kembali. Selanjutnya ada produk warranties atau garansi, yaitu merupakan jaminan tertulis yang meyakinkan pembeli bahwa dia mendapatkan apa yang telah dia bayar atau yang memberikan jalan lain jika kinerja produk tidak sesuai harapan. Dalam pemasaran global, garansi dapat digunakan sebagai alat kompetitif untuk memposisikan perusahaan secara positif. Lalu yang kedua ada packaging, yaitu istilah barang kemasan konsumen berlaku untuk berbagai macam produk yang kemasannya dirancang untuk melindungi atau membuat produk pengiriman di lokasi retail dan pada titik penggunaan atau konsumsi. Baik, selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya, kepada Fani Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Melija. Selanjutnya itu mengenai labeling. Jadi, salah satu ciri pasar global modern adalah banyaknya pelabelan multibahasa yang muncul pada banyak produk. Label juga dapat memberi konsumen berbagai jenis informasi. Isi label produk juga dapat ditentukan oleh peraturan khusus negara atau kawasan. Selanjutnya ada estetik, di mana estetik dalam pemasaran internasional mengacu pada aspek visual dan juga sensorik dari produk, merek, dan komunikasi pemasaran yang dirancang untuk menarik perhatian dan mempengaruhi preferensi konsumen di pasar internasional. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya ada basic branding konsep. Jadi konsep dasar dalam branding atau basic branding konsep adalah sejumlah prinsip yang digunakan untuk membangun dan mengelola merek. Branding merupakan proses menciptakan citra dan identitas unik yang terkait dengan suatu produk layanan atau perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa konsep dasar dalam branding. Yang pertama itu ada identitas merek atau brand identity. Jadi identitas merek itu mencakup elemen visual dan pesan yang mewakili suatu merek. Kedua ada kesadaran merek atau brand awareness, yaitu tingkat pengenalan dan pengetahuan konsumen tentang suatu merek. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, suatu merek dapat mempengaruhi persepsi konsumen, membedakan diri dari pesaing, dan membangun hubungan yang langgeng dengan konsumen. Boleh di next slide. Selanjutnya itu mengenai produk dan merek, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada produk merek lokal. Jadi sebuah produk lokal
atau merek lokal adalah salah satu bentuk keberhasilan dalam pasar nasional. Produk merek lokal adalah merek yang dikenal dan dijual di pasar domestik suatu negara. Merek lokal biasanya dibangun oleh perusahaan yang fokus pada pasar dalam negeri. Contoh dari produk merek lokal itu adalah misalnya kopi kenangan. Selanjutnya ada produk merek internasional. Jadi produk merek internasional adalah merek yang diakui dan dijual di beberapa negara di luar negara asalnya. Untuk contohnya itu seperti Coca-Cola dan juga McDonald. Selanjutnya itu ada produk merek global. Jadi globalisasi memberi tekanan pada perusahaan untuk mengembangkan produk global dan meningkatkan merek ekuitas secara global. Sebuah produk global harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar global. Nah, untuk contohnya ini ada Apple dan Samsung. Jadi di antara ketiga ini, produk merek internasional, lokal, dan global, itu perbedaannya terletak pada tingkat cakupan geografis, keberadaan merek di pasar dunia, dan strategi pemasaran yang diadopsi oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiara Rizky. Oke, baik. Terima kasih, Fani. Selanjutnya di sini ada pengembangan merek global. Mengembangkan merek global itu tidak selalu merupakan tujuan yang tepat, seperti yang dicatat oleh David Ecker dan Eric Josimstaller dalam Harvard Business Review. Para manajer yang berusaha membangun merek global perlu mempertimbangkan apakah langkah tersebut cocok dengan perusahaan atau pasar mereka. Yang pertama itu, para manajer tersebut harus secara realistis menilai apakah skala ekonomi yang diantisipasi akan benar-benar terwujud. Lalu yang kedua, para manajer harus menyadari kesulitan membangun tim merek global yang sukses. Yang pada akhirnya, manajer harus waspada terhadap contoh di mana satu merek tidak dapat diterapkan di semua pasar dengan sukses. Eckert dan Joe Taylor merekomendasikan agar perusahaan menempatkan prioritas dalam menciptakan merek yang kuat di semua pasar melalui kepemimpinan merek global. Next. Berikutnya di sini ada a needs-based approach to product planning. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Hierarki kebutuhan manusia yang paling mendasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup, meliputi ada sandang, pangan, dan juga papan. Lalu yang kedua ada kebutuhan rasa aman atau safety needs, yaitu meliputi keamanan secara fisik dan juga psikologis. Kalau keamanan dalam arti fisik ini mencakup keamanan di tempat pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. Sedangkan keamanan dari segi psikologis ini seperti perlakuan yang manusiawi dan adil, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak ada lagi. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs, meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi atau hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, serta interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Lalu yang keempat ada kebutuhan penghargaan, meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja dari seseorang. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan juga pelatihan, lalu memberikan otonomi untuk berkreasi, memberikan pekerjaan yang menantang, dan lain sebagainya. Next. Lalu di sini ada country of origin as brand element, yaitu salah satu fakta kehidupan dalam pemasaran global adalah bahwa persepsi tentang dan sikap terhadap negara-negara lain biasanya mencakup uh, produk dan merek yang diketahui berasal dari negara-negara tersebut. Persepsi semacam itu berkontribusi pada efek negara asal. Mereka menjadi bagian dari citra merek dan mengganggu ekuitas merek. Ini terutama berlaku untuk produk mobil, elektronik, fashion, bir, rekaman musik, dan kategori produk tertentu lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Edip, silakan. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya company profile PT Indofood Sukses Makmur terbuka.
Perusahaan Indofood ini didirikan pada 14 Agustus tahun 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma, lalu berganti nama menjadi Indofood pada 5 Februari 1994. Kantor pusatnya Indofood itu ada di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76 sampai 78, Jakarta, Indonesia. Indofood ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Produk-produknya yang terkenal itu bisa ada mie instan, es krim, makanan ringan, biskuit, tepung terigu, sirup, susu, dan minyak goreng dan pasta. Lalu berikut adalah sosial media dari Indofood seperti Twitter, Instagram, dan YouTube-nya. Bisa di next. Berikut adalah contoh-contoh produk dari Indofood sendiri. Ada mie instan, ada tepung terigu, ada saus, minuman, dan masih banyak lainnya. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada penerapan keputusan produk dan brand pada PT Indofood Terbuka. PT Indofood Terbuka sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia telah melakukan penerapan keputusan produk dan merek yang strategis dalam upaya memperluas kehadirannya di pasar global, memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing produknya di tingkat internasional. Berikut adalah penerapan keputusan produk dan merek oleh PT Indofood Terbuka dalam pemasaran global. Yang pertama adalah ada adaptasi rasa dan preferensi lokal. PT Indofood Terbuka mengakui pentingnya memahami preferensi dan kebiasaan konsumen lokal di pasar global. Dalam menghadapi pasar internasional, perusahaan ini melakukan adaptasi rasa dan pengembangan produk yang sesuai dengan selera lokal di berbagai negara. Misalnya itu Indofood produksi Indomie goreng rasa rendang, mie Aceh, atau masih banyak lainnya. Lalu yang kedua ada pemasaran dan promosi yang tepat sasaran. PT Indofood Terbuka mengimplementasikan strategi pemasaran dan promosi yang disesuaikan dengan pasar global. Mereka menggunakan saluran pemasaran yang efektif seperti iklan televisi, iklan cetak, media sosial, dan kegiatan pemasaran lainnya yang relevan dengan konsumen lokal di berbagai negara. Pemasaran yang tepat sasaran membantu perusahaan untuk membangun kesadaran merek, menarik perhatian konsumen, dan meningkatkan penjualan produk di pasar global. Lalu untuk penerapan keputusan produk dan brand pada Indofood Terbuka akan dilanjutkan oleh rekan saya, Satria. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan melanjutkan tentang penerapan keputusan produk dan brand pada PT Indofood Terbuka. Selanjutnya ada diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. PT Indofood Tbk melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Mereka mengembangkan produk baru dan memperkenalkan varian yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen di berbagai negara. Misalnya Indofood meluncurkan produk makanan bayi dan anak-anak yang dirancang khusus untuk pasar internasional dengan memperhatikan nutrisi dan preferensi lokal. Diversifikasi produk membantu perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan pangsa pasar di tingkat global. Selanjutnya ada kualitas dan keamanan produk yang dijaga. PT Indofood memprioritaskan kualitas dan keamanan produk dalam upaya pemasaran global. Perusahaan ini menjaga standar kualitas yang tinggi dan memastikan produk-produknya memenuhi persyaratan keamanan pangan yang berlaku di berbagai negara. Fokus ini membantu membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi Indofood di pasar global. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan mitra lokal. PT Indofood menjalin kemitraan dengan mitra lokal di pasar global untuk meningkatkan distribusi dan memperluas jangkauan produknya. Kerjasama ini membantu perusahaan untuk lebih memahami pasar lokal, menghadapi tantangan logistik dan distribusinya, serta memperkuat posisi merek di pasar global. Next. Nah, setelah paparan yang kita sudah sampaikan, berikut adalah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik. Produk baru dan pemasaran merupakan inti tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan global saat ini. Produk adalah barang, jasa, atau ide dengan atribut yang berwujud dan tidak berwujud yang secara kolektif menciptakan nilai bagi pembeli dan penggunanya. Atribut berwujud suatu produk dapat dinilai dalam istilah fisik seperti berat, dimensi, atau bahkan yang digunakan. Konsep merek penting lainnya adalah ekuitas merek, yang mewakili nilai total yang diperoleh suatu produk sebagai hasil dan investasi kumulatif perusahaan dalam pemasaran merek. Ekuitas merek tumbuh sebagai perusahaan berinvestasi dalam merek.
Ekuitas merek juga dapat dianggap sebagai aset yang mewakili nilai dan menciptakan hubungan antara merek dan pelanggan dari waktu ke waktu. Semakin kuat hubungannya, semakin besar juga ekuitasnya. Penerapan keputusan produk dan brand pada PT Indofood yaitu adaptasi rasa dan juga preferensi lokal, pemasaran dan promosi yang tepat sasaran, diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar, kualitas dan keamanan produk yang dijaga, dan kerjasama mitra lainnya. Next, ya. Mungkin sekian dari kami, kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami terhadap product and brand decision in global marketing dan penerapannya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Semoga dapat memberikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you again. Dadah.